dalam proses kehamilan seseorang ini kan janin ini akan mengalami pertumbuhan. Kalau di dalam Ya, ilmu kedokteran itu kan 1 bulan terjadi seperti apa, 2 bulan seperti apa, 3 bulan dan seterusnya kan gitu. Di bulan pertama tadi kan kita sudah diajarkan sama leluhur kita bahwa kondisi janin itu satu yang pertama tadi kan jenang abang putih atau bubur merah putih ini sebagai simbol penyatuan atau terbentuknya embrio. Kemudian yang ya. kedua adalah terkait tentang adanya bunga-bunga atau kembang lah kalau orang Jawa itu ini sebagai simbol doa agar si anak itu nanti ke depan akan memberikan satu keharuman. Dan yang ketiga adalah tadi disimpulkan dengan cengkir gading. Sebenarnya kalau kita bicara cengkir gading ini kan Eh, kondisi 7 bulan kan bilangnya adalah tanduk tingkep. Nah, hmm, tanduk tingkep itu adalah titi wanci wus jangkep. Jadi sudah tiba saatnya ponang jabang bayi ini lengkap ya gitu atau sempurna. Nah, makanya orang tua dari ponang jabang bayi itu kan mengadakan acara tingkepan, ya kan? Tingkepan. Nah, tingkepan ini cukup banyak sekali yang dikerjakan karena dari proses bayi yang misalnya dari bentuk embrio, kemudian proses bayi lagi mencipta tubuhnya kan mulai 4 bulan dia mulai terjadi miniatur dan kemudian berkembang dan kemudian umur 7 bulan udah mulai lengkap semuanya. Nah, itu kan ibaratnya kalau misalkan terjadi prematur atau apapun setelah 7 bulan itu kan ya wujudnya kan sudah bayi itu udah bayi bayi utuh yang ya. sudah lengkap, bayi yang utuh, berarti yang lengkap. Ketika di bayi yang lengkap inilah ini diadakan suatu upacara karena menandakan Bathara Kumajaya dan Bathari Kumorate. Kenapa? Karena kalau misalkan laki-laki lahir supaya seperti Bathara Kumajaya, kalau perempuan supaya seperti Bathari Kumorate. Jadi istilahnya kalau laki-laki bagus pekik warnane, jadi memang ya tampan dan memiliki budi pekerti yang luhur. Kalau perempuan istilahnya endang sulistyo ing warna. Jadi benar-benar menjadi perempuan yang cantik luar dan dalam. Dalam arti cantik tidak hanya parasnya saja, tetapi cantik juga terhadap perilakunya, sifat tingkah lakunya. Itu. Nah, di prosesi siraman ini juga sangat unik karena harus mencari namanya Tirto Suci Ponco Pawitro Jati Hmm. atau yang disiapkan. Contohnya misalkan nih harus ada namanya jenang sengkolo. Jenang sengkolo supaya terhindar dari mara bahaya. Kemudian tetap ya jenang abang putih, kemudian adanya bunga dan lain-lain itu tetap tambahnya jenang sengkolo. Kemudian ada tambahan lagi ada banyu towo. Banyu towo ini supaya gangsar lancar supaya hidupnya si ibu dan anak tadi selamat, lahirannya lancar dan terhindar dari segala penyakit. Karena hari-hari nanti secara gaib itu akan membantu ponang jabang bayi ini untuk tumbuh kembang dewasanya, daya kekuatannya dia menjadi manusia itu lebih bagus lagi dan akan terhindar dari godaan-godaan yang sifatnya metafisik ataupun yang tidak kelihatan. Makanya kalau boleh dibilang sebenarnya Ari-ari itu juga dikatakan sebagai ratu petenging manungso atau ratu gelap. Nah, ratu gelap itu adalah ratu alam gaib. Nah, itu sebenarnya yang sangat istimewa juga ketika kita belajar ilmu kawruh batin, maka ari-ari ini dayanya adalah kenapa saya sampaikan kesejahteraan? Karena di bulan kelima itu pun Hmm. juga sudah kita berdoa untuk mendapatkan kemuliaan atau urip sinanding bondo donyo Hmm. atau derajat pangkat kang luhur. Itu diberikan pertanda dengan adanya Tirto Kencono. Tirto Kencono itu adalah air emas istilahnya. Air emas itu bukan kok kita mesti beli air emas enggak, tapi orang Jawa hanya menggunakan perlambang. Segala sesuatu yang disampaikan dalam video ini berdasarkan sudut pandang Nomohayu, ajaran dari leluhur Nusantara. Konten ini tidak ada hubungannya dengan keyakinan suatu ajaran agama, melainkan didasari oleh ajaran kepercayaan leluhur Nusantara. Perlu diingat, setiap suku atau daerah memiliki sudut pandang dan tata cara yang berbeda, sesuai dengan pepatah kami, Desa Mawacara, Negara Mawatata. Terima kasih kepada yang telah bersedia subscribe Nomo Hayu Channel. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini sebagai upaya menyebarkan dharma kebaikan dan melestarikan ajaran-ajaran leluhur Nusantara. Sudut pandang Rahayu.
dalam perkembangan di era sekarang, Pak. Kalau kita bicara di tahun 80-an sampai dengan tahun sekarang ini kan banyak sekali perubahan. Ya, Apalagi kita bicara tentang budaya yang terlahir di tahun-tahun 80-an, 90-an itu masih merasakan kehadiran daripada budaya. Mungkin di ya, setiap kampung itu masih banyak kegiatan yang dilakukan, salah satunya ada bancaan tuh Pak. ya, Kalau Kamitan, petonan ya, ya, petonan bancaan itu. Kalau sekarang itu kan sudah hampir tidak ada sama sekali. ya, Dimanapun daerah itu sudah mulai berkurang. Ada masih beberapa melakukan, cuma sudah sangat berkurang sekali. Nah, ya, sedangkan hal seperti ini kan penting sekali nih Pak Cahyohaji, karena ya, budaya-budaya yang diajarkan oleh leluhur kita itu sebenarnya kan memberikan satu simbol atau filosofi-filosofi yang memang sangat luar biasa sekali, sangat luhur sekali, apalagi berhubungan dengan kita selaku orang tua di dalam berkeluarga, kemudian memiliki anak. Ini kan ajaran-ajaran ini sangat penting yang sudah saat ini pun dilupakan banyak orang. Tentunya kalau kita bicara tentang budaya di Nusantara, ajaran leluhur kita, kita itu kan diajarkan bagaimana ngulowentah atau ya, merawat keluarga, merawat anak itu sejak pertama kali menikah sampai pasangan itu hamil. Ini kan betul-betul setiap momen itu kan dilakukan semacam ritual ya Pak ya, 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 dengan tujuan doa-doa yang baik, doa-doa yang luhur agar anak yang di dalam kandungan itu betul-betul menjadi bibit yang bagus, bisa mengangkat derajat orang tua, bisa berguna bagi bangsa, negara, ataupun masyarakat sekitar kan gitu. Ini harapannya ya. orang tua kan seperti itu. Bagaimana menurut pandangan Pak Cahyohaji dengan adanya pergeseran di era dulu dan era sekarang yang hampir saya katakan ajaran itu hampir saja punah. Nggih, Monggo nggih. Pak Terima Cahyohaji. kasih Raden Kusuma. Jadi ajaran itu bisa punah ataupun tidak dilestarikan karena ya pastinya kurang sosialisasi. Jadi kurang pemahaman terhadap ilmu pengetahuan atau ilmu kawruh yang sebenarnya itu sangat-sangat penting bagi kehidupan anak, bagi kehidupan keluarga tersebut. Nah, nanti kita harapkan setelah mendengarkan apa yang kita sampaikan di sini, nanti budaya ini mulai ditumbuh kembangkan dan mulai dijalankan lagi. Ya, bagi siapa yang mendengarkan ini, ya ibaratnya suatu keberuntungan, karena ini akan membuat suatu pengetahuan yang sangat baik bagi keluarganya nantinya, apalagi yang sedang hamil ataupun yang nantinya mau nikah ya, punya anak. Nah, ini sangat penting sekali. Dan yang kita sampaikan untuk kali ini mengenai panggulawentah ponang jabang bayi atau panggulawentah anak ataupun mendidik menjadikan anak atau mencipta anak itu mulai dari alam kandungan. Sebenarnya sebelum alam kandungan ada istilahnya alam ketika kita memohon benih ataupun keturunan itu kita mohonkan. Baik, Pak Cahyohaji, tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyohaji bahwasanya hal yang sangat penting itu bagaimana kita itu di dalam tanggung jawab kita sebagai orang tua, bagaimana memberikan satu ajaran-ajaran yang baik terhadap anak, bahkan ketika anak pun masih di dalam kandungan itu sebagai orang tua, kita sudah mulai nih Pak, Betul. dari usia kandungan dari minggu pertama sampai nanti melahirkan ini kan orang tua sudah diberikan tanggung jawab. Ini salah satu ajaran daripada leluhur kita. Tentunya di dalam proses perkembangan janin menjadi seorang anak nantinya ketika dilahirkan ini kan betul-betul si ibu yang mengandung itu kan mengalami banyak fenomena ini Pak Cahya. Ya. Mungkin perubahan hormon, emosi dan segala macam ini kan efek daripada proses bayi yang ada di kandungan. Nah ini menurut pandangan Pak Cahyohaji, seberapa pentingkah kita sebagai orang tua itu betul-betul merawat anak itu semenjak dari kandungan itu sendiri? Ya, ini sangat penting sekali. Jadinya orang Jawa ataupun leluhur kita ini mengajarkan selain kita berdoa, selain kita memuja, itu juga diwujudkan. Sebagai contohnya, ketika kehamilan di bulan pertama. Kehamilan bulan pertama aja kan orang Jawa biasanya udah menyiapkan jenang
abang putih atau bubur merah putih. Nah, kalau orang yang misalkan nggak paham kan, oh, bubur merah putih ini buat apa? Kan begitu pasti kan. Nah, padahal ini adalah suatu perlambang. Bubur merah dikasih putih tengahnya, bubur putih dikasih merah tengahnya. Ini kan salah satu perlambang bahwa terjadi penyatuan antara daya dari bopo dan ibu, dari bapak dan ibu. Nah, ini telah menyatu menjadi suatu embrio. Ini kan cukup jelas sekali dan itu pun nantinya pun juga akan sampai manusia itu lahir sampai nanti manusia dewasa biasanya jenang abang putih ini juga masih ada karena itu menghormati menyatunya sel dari bapak dan sel dari ibu. Kalau kita membahasnya kan ini sudah cukup jelas sekali ternyata maknanya cukup dalam dan akhirnya terjadilah si embrio ataupun ponang jabang bayi itu kan Ya. gitu. Jadi Pak Cahyaji, kalau tadi dikatakan ketika di kehamilan minggu pertama ya Pak Cahyaji, Ya, kemudian leluhur kita mengajarkan untuk membuat salah satu sesaji yaitu jenang abang putih kan gitu atau jenang ya, merah putih kan ini. Ini sebenarnya kan kalau kita lihat secara nilai sendiri bahwa leluhur kita itu mengajarkan kepada kita yang sedang berproses memiliki anak kita diberitahu bahwasanya ini baru ada proses ini terbentuknya janin karena ada daya dari si bapak dan dari si ibu ini menyatu kan ini bentuk simbol daripada terbentuknya janin. Apakah yang diajarkan leluhur kita itu adalah kita tuh memahami proses daripada kelahiran itu sendiri dengan adanya sesaji itu Pak Cahyaji. yaitu memang tahapan-tahapan prosesnya dan tentunya ini kan mulai dipuja, mulai dimohonkan. Hmm. Gitu loh. Jadi dikasih perlambang-perlambang. Kalau kita memohon dengan adanya perlambang itu lebih mudah. Karena apa? Permohonan itu ibaratnya tidak hanya di dalam pemikiran saja atau tidak hanya di dalam batin saja, tetapi leluhur kita mengajarkan supaya diwujudkan. Dengan tujuan apa yang dipuja itu nanti benar-benar terwujud. Karena ketika kita memuja, alam semesta itu sudah menyaksikan sudah menjadi saksi terhadap apa yang kita pujakan Ya. gitu. Jadi kalau tadi kita bicara di awal-awal waktu kehamilan pertama itu kan digambarkan jenang merah putih. Apakah cukup dengan jenang merah putih atau mungkin ada tambahan lain, Pak? Kalau orang Jawa udah pasti di awal-awal itu kalau untuk selamatan bayi ataupun istilahnya ibu hamil itu udah pasti menggunakan jenang abang putih atau bubur merah putih. Kemudian juga pasti menggunakan bunga. Nah, bunga ini udah pasti itu setiap acara ritual apapun orang Jawa pasti menggunakan bunga karena bunga sangat penting sekali untuk satu supaya nggondo harum, supaya harum namanya kan, supaya luhur budinya. Ini kan suatu hal yang sangat penting dan di masing-masing bunga itu kan juga ada filosofinya sendiri-sendiri. Makanya selalu memakai bunga. Yang kedua juga memakai cengkir gading. Cengkir gading ini merupakan cikal bakal terjadinya manusia dan juga menggunakan tumpeng tanpa lauh atau tumpeng tanpa lauk karena menggambarkan dunianya ini baru menapak atau baru dimulai gitu loh. Jadi itu mewujudkan bahwa benih sejati ini barulah memulai perjalanan kehidupannya. Ya, tumpeng ini bisa diwujudkan sebagai manembah atau menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tumpeng itu juga diwujudkan sebagai apa? Sebagai jagat atau gunungan. Kalau kita lihat wayangan gunungan itu kan jagat. Ya. Nah, ini masih belum ada apa-apanya karena baru dimulai, ibaratnya baru dimulai. Jadi perlambangnya seperti itu. Nah, kenapa kita menggunakan cengkir gading? Karena kalau cengkir gading kan istilahnya cikal bakal. Makanya kalau misalnya ada kelapa itu kan cikal bakal kan gitu. Itu benih yang sejati. Itu. Simbol mungkin simbol kawah juga ya, Pak ya. Ya, simbol-simbol yang nantinya akan dijadikan perlambang bagi kehidupan ataupun segala sesuatu yang terjadi itu tadi. Ya. Gitu. Terus Pak, kalau kita sebut itu adalah di kehamilan di bulan-bulan pertama ya. Tentunya Iya, kan dalam proses kehamilan seseorang ini kan janin ini akan mengalami pertumbuhan. Kalau di dalam ya, ilmu kedokteran itu kan 1 bulan terjadi seperti apa, 2 bulan seperti apa, 3 bulan dan seterusnya kan gitu. Di bulan pertama tadi kan kita sudah diajarkan sama leluhur kita bahwa kondisi janin itu satu yang pertama tadi kan jenang abang putih atau bubur merah putih ini sebagai simbol penyatuan atau terbentuknya embrio. Kemudian yang ya, kedua adalah
terkait tentang adanya bunga-bunga atau kembang lah kalau orang Jawa itu, ini sebagai simbol doa agar si anak itu nanti ke depan akan memberikan satu keharuman. Dan yang ketiga adalah tadi disimpulkan dengan cengkir gading. Sebenarnya kalau kita bicara cengkir gading ini kan kondisi semacam kayak Kelapa muda itu masih ya, muda, itu cikal bakal masih atau muda permulaan, ya dan masih benih, masih kosong lah ya bahasanya ya, gitu, masih hanya ada air di dalamnya kan gitu kan. Kemudian berikutnya tadi kan tumpeng yang masih mungkin belum tercampur dengan lauk pauk ya Pak Cahyo Haji ya, ya, masih ya, masih polosan nih karena memang ya, ini baru pertama kali si calon bayi ini membentuk embrio, ini belum ya, tercampur segala macam rasa dan segala macam kan belum tercampur. Kalau kita melihat perkembangan di bulan kedua ini Pak, apa yang diajarkan oleh leluhur kita ini untuk ya. bisa Kalau perkembangan ini? tadi bahas mengenai bulan pertama itu kenapa kita menggunakan sesaji seperti adanya bunga kantil juga. Bunga kantil kan bentuknya seperti jantung. Jantungnya adalah pusat kehidupan. Hmm. Nah, terus juga nantinya jantung itu adalah yang mengalirkan darah atau mengalirkan aliran permulaan kehidupan itu. Waktu bulan pertama pun itu yang terjadi adalah sistem peredaran darahnya dulu. Dan kemudian setelah sistem peredaran darahnya terbentuk, membentuk adanya jantung. Setelah itu yang bulan kedua yang paling utama di manusia juga itu terbentuk untuk daya ciptanya atau otaknya Hmm. atau pikirannya. Itu makanya kalau orang Jawa dulu mengajarkan di situ diberikan godhong kenikir. Godhong Ya. kenikir itu supaya luhur pamikire, luhur ciptane. Karena ponang jabang bayi ini sebenarnya lagi mencipta dirinya. Dan di sini juga ada daun beringin. Jadi supaya nantinya mendapatkan pengayoman. Supaya diayomi, supaya dilindungi. Dan juga ada disuruh menyiapkan bodok pelas. Nah, supaya mendapatkan welas asih dan kasih sayang. Ya. Gitu. Jadi ini sangat jelas sekali di awal-awal udah dikasih perlambang yaitu dengan adanya tadi daun kenikir. Keningkir ya. Terus Jadi itu sama tadi apa? pamikire. Beringin apa Pak? Beringin itu menjadikan pengayoman atau Daun dilindungi. beringin atau Daun beringinnya daun beringin? dilindungi. Jadi supaya dilindungi dalam mencipta tubuhnya ini. Jadi si ponang jabang bayi itu mencipta. Jabang bayi atau bayi ini sedang mencipta. Nah, orang tuanya kan ini juga harus mencipta. Ya. Nah, orang tuanya juga harus tidak boleh diem saja. Bapaknya ataupun ibunya yang lagi hamil ini pun juga harus mencipta untuk kebaikan dari anaknya tadi. Gitu. Jadi kalau kita bicara di kehamilan di bulan kedua ini memang sudah sangat jelas sekali Pak, leluhur kita itu menunjukkan bahwa si calon cabang bayi ini sendiri sudah melalui proses mulai timbul pikiran ya Pak, karena terbentuknya Ya, otak kan. Makanya keningkir ini kan kalau kita filosofikan kan sebagai pikiran. Yang tadi ada daun pohon beringin ya. Kalau kita bicara daun beringin ini kan akarnya ini kan tidak hanya di dalam, Pak. Kalau kita lihat daun beringin itu secara simbol itu kan akarnya sudah banyak di mana-mana. Apakah itu juga sebagai simbol bahwa si jabang bayi ini sudah mulai sarafnya berkembang atau seperti apa mungkin Pak Cahyo Haji? ya, kalau saraf kan itu dari pikirannya otomatis itu kan membuat sistem saraf udah otomatis ya. Beratnya akar beringin itu kan menjalar ke mana-mana gitu. Makanya di bulan kedua ini kan permohonan yang utamanya ya pasti memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diberikan istilahnya welas asih, kasih sayang, dan juga anaknya ini dicipta supaya cerdas pikirannya, hening pikirannya, dan luhur pikirannya, dan berhasil dalam menciptakan dirinya. Jadi, ponang jabang bayi ini juga bekerja keras untuk menciptakan dirinya. Memang gini Pak, bagi masyarakat umum yang tidak memahami konsep sesaji di Jawa yang diajarkan oleh leluhur kita itu kan terkadang kan melihat sesaji itu suatu hal yang buruk lah gitu. Padahal sesaji sendiri sebenarnya ada yang berupa simbol atau penggambaran-penggambaran situasi yang terjadi di saat itu seperti apa. Kan belum ada USG Pak. Ya, Jadi ya, leluhur kita tuh mengajarkan, memberikan satu pengetahuan kepada orang-orang di era dulu itu bahwa proses perkembangan janin itu kan disimbolkan dengan sesaji-sesaji itu sendiri. ya, Sehingga dengan kita menyiapkan sesaji ini, kita jadi tahu bahwa proses perkembangan janin itu bulan kedua sudah mulai timbul, otak mulai berkembang dengan ada simbol daun keningkir kan gitu kan. ya. Ini kan ningkir ini kan
bisa difilosofikan sebagai pemikiran. Kalau kita lanjut lagi Pak di bulan Di ketiga. bulan ketiga. Jadi bulan ketiga itu disiapkan namanya gedang stangkep. Hmm, Nah, gedang stangkep itu maksudnya apa? Supaya jangkep. Jadi tadi kan di bulan kedua itu Ponang Jabang Bayi ini kan mulai mencipta dirinya. ya. Jadi kan setelah terbentuk jantung, terbentuk sel otak. Nah, sel otaknya ini kan mulai membentuk berbagai macam organ-organ tubuh. Di bulan ketiga ini makanya ada gedang setangkep supaya jangkep gitu loh, supaya lengkap Supaya nantinya. lengkap ya. Supaya lengkap dan botok pelas dan parutan kelopo. Kenapa parutan kelopo? Supaya berguna. Jadi urut-urutannya tadi mulai sesaji bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, begitu bulan ketiga ya dilengkapin semua dari bulan 1, 2, 3 dilengkapin semuanya. Permohonannya pun di bulan ketiga ini sudah mulai ditambah supaya selain tadi pemikirannya yang cerdas, yang baik, itu sudah dimohonkan supaya menjadi manusia yang jangkep, yang lengkap, yang sempurna, dan mendapatkan jodoh, Itu jodoh yang termasuk sejati. termasuk ini ya Pak Cahyaji. Jadi kalau kita bicara jangkep atau kita bicara lengkap ini kan, apakah di bulan ketiga ini si calon bayi ini juga mulai berkembang, mungkin kaki, tangan sudah mulai Sudah mulai berkembang, tetapi belum membentuk miniatur yang sempurna. Di bulan keempat mulailah terbentuk miniaturnya. Tapi Tapi di bulan ketiga ini masih akan tumbuh ya Pak. ya mulai akan tumbuh mengarah ke sana untuk Maka doa doa perkembangannya. kita kan jangkep ini bisa dikatakan sebagai istilahnya permohonan untuk pertumbuhan organ si bayi ketika di 3 bulan ini mulai bisa dilengkapi kan gitu kan Ya, doanya. supaya jangkep, supaya sempurna, dan juga nantinya pun gedang setangkep itu melambangkan supaya mendapatkan jodoh yang sejati. Hmm. Jodoh dalam kehidupannya, jodoh dalam perjalanannya, jodoh dalam kerjaannya, dan lain sebagainya. Jadi, itu namanya menggulawentah atau memuja kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohonkan garis kehidupan bagi Ponang Jabang Bayi. Dan tentunya dia akan menjadi manusia nantinya juga akan lebih baik nanti ke depannya. Kehidupannya pun juga lebih baik gitu. Kemudian kalau kita menginjak ke usia kandungan ke 4 bulan nih Pak, apa yang disimbolkan oleh Nah, leluhur kita? di 4 bulan itu sudah mulai diberikan selamatan sesuai dengan Neptudinonya. Hmm. Jadi selamatan itu kan sesuai dengan Neptudino. Jadi sudah mulai ada misalkan nih selamatannya di hari Legi atau hari manis ya nanti selamatan hari manis. Kemudian Pahing ya Pahing, Pon ya Pon, Wage Wage dan ada misalkan Kliwon ya di hari Kliwon tersebut. Dalam arti sudah mulai selametannya bisa disebutkan sebagai wusono atau kahanan. Hmm. Jadi kahanan Ponang Jabang Bayi ini di bulan keempat ini sudah mulai terbentuk miniatur manusia gedang rojo setundun. Jadi itu ada simbolisnya gedang rojo setundun. Ya, ya. Kenapa diberikan gedang rojo setundun? Karena di umur 4 bulan ini dalam ilmu pengetahuan batin itu juga sudah mulai lengkap rasa nih atau ilmu kawruh rasa itu udah mulai masuk ke dalam si Ponang Jabang Bayi. Nah, diharapkan manusia tadi, yaitu Ponang Jabang Bayi tadi, nanti ini akan menjadi raja minimal terhadap dirinya sendiri. Dan kedepannya bisa menjadi raja di Brayat Agung. Sehingga si Ponang Jabang Bayi ini nantinya hidup, dialah yang mengendalikan. Bukan dia yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nah, ini luar biasanya leluhur kita nggak sembarangan. Umur Ya, 4 bulan ya. karena itu udah mulai bergeraknya rasa Ya, gitu loh. betul. Dalam ilmu Karena kawruh batin Karena geraknya ini rasa Pak itu. Cahayaci, kalau kita bicara gedang rojo itu kan atau pisang raja itu kalau di Jawa itu kan ada disebutnya sebagai pisang roso, juga disebut sebagai pisang ayu. Ya, Nah, mungkin bisa juga diartikan di dalam usia 4 bulan. Tadi betul yang disampaikan Pak Cahayaci bahwa janin di kandungan di usia 4 bulan ini rasanya sudah mulai timbul nih, gitu loh. ya, Makanya diberikan penggambaran oleh leluhur kita untuk menyiapkan pisang raja satu tundun ya, satu ya tundun satu itu kan tundun. artinya sudah waktunya memanen rasa-rasa yang ada itu mulai dipanen kan gitu kan. Mau kita arahkan kemana ini janin ini kan gitu Pak. Ya, Ya, jadi dari proses perjalanan di janin itu kalau kita pahami, kita ketahui ini kan memang luar biasa sekali.
Tapi di kalangan masyarakat umum ada beberapa bulan yang memang menjadikan satu momen yang penting sekali, Pak, yang sering kita dengar nih. Seperti bayi tadi yang disampaikan, kenapa sih bayi 4 bulan ini sangat penting sekali? Ternyata memang bayi ini sudah mulai tumbuh rasa loh ini. Ini kan penting sekali. Iya, Ini perlu betul-betul dijaga. Ini karena momen ini posisi janin kondisi yang mungkin bisa bertahan nanti sampai lahir ataupun selesai kan di usia 4 bulan ini. Di bulan berikutnya ada upacara mitoni, Pak. 7 bulanan iya, kan itu. iya, Mitoni itu usia kandungan tuh 7 bulan. Di mana kebanyakan masyarakat kita itu kan ada yang melahirkan itu prematur di iya. usia 7 bulan. Makanya 7 bulan ini kan apakah bayi itu terlahir 7 bulan ataupun lebih dari 7 bulan. Kalau kita bicara lebih dari 7 bulan itu resiko untuk si jabang bayi bertahan di kawah yang mulai keruh ini kan luar biasa perjuangan si jabang bayi ini, Pak. Maka di 7 bulan Iya. ini kan perlu doa-doa ataupun perlu sarana-sarana yang bisa untuk menjaga si jabang bayi itu. Sebenarnya kalau kita bicara 7 bulan itu simbolnya apa sih, Pak, yang diajarkan oleh leluhur kita? Ya, jadi kalau 7 bulan kan bilangnya adalah tanduk tingkep. Nah, Hmm. tanduk tingkep itu adalah titi wanci wus jangkep. Jadi sudah tiba saatnya ponang jabang bayi ini lengkap, Ya. itu atau sempurna. Nah, makanya orang tua dari ponang jabang bayi itu kan mengadakan acara tingkepan, ya kan? Tingkepan. Nah, tingkepan ini cukup banyak sekali yang dikerjakan karena dari proses bayi yang misalnya dari bentuk embrio, kemudian proses bayi lagi mencipta tubuhnya kan mulai 4 bulan dia mulai terjadi miniatur dan kemudian berkembang dan kemudian umur 7 bulan udah mulai lengkap semuanya. Nah, itu kan ibaratnya kalau misalkan terjadi prematur atau apapun setelah 7 bulan itu kan ya wujudnya kan sudah bayi itu udah Bayi bayi utuh yang ya. sudah lengkap, bayi yang utuh, berarti yang lengkap. Ketika di bayi yang lengkap inilah ini diadakan suatu upacara karena menandakan tingkepan titi wanci sampun jangkep. Jadi memang sudah tiba waktunya itu lengkap. Nah, dengan aja lengkap ini kita hormati dan kita mengaturkan agunging pinuwun atau ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya. Nah, Ya. biasanya yang dikerjakan seperti adanya siram jamas tingkepan, kan seperti Ya, itu. ada Nah, siram siraman. jamas Terus ini, tingkepan. Pak, di awal kehamilan itu kan cengkir gadingnya kan belum ada gambarnya ini, Pak. Masih polos Iya, ini. Nah, 7 bulan masih ini kan mulai polos. gambar ini. Oh iya, Wah, kalau 7 bulan sudah mulai digambar gitu loh. Jadi kalau 7 bulan itu memang sudah ada gambarnya Bathara Kumajaya dan Bathari Kumarati. Kenapa? Karena kalau misalkan laki-laki lahir supaya seperti Bathara Kumajaya, kalau perempuan supaya seperti Bathari Kumarati. Jadi istilahnya kalau laki-laki bagus pekik warnane, jadi memang ya tampan dan memiliki budi pekerti yang luhur. Kalau perempuan istilahnya endang sulistyo ing warna. Jadi benar-benar menjadi perempuan yang cantik luar dan dalam. Dalam arti cantik tidak hanya parasnya saja, tetapi cantik juga terhadap perilakunya, sifat tingkah lakunya. Itu. Nah, di prosesi siraman ini juga sangat unik karena harus mencari namanya Tirto Suci Ponco Pawitro Jati atau air yang bersumber dari 5 tempat. Itu 5 tempat itu ya ada yang di tempat utara, selatan, barat, timur, dan ada yang di tengah. Itu yang digunakan nanti untuk siram jamas. Itu. ya, Nah, itu ada maksudnya semuanya. Setiap yang dikerjakan itu ada maksudnya. Dan kenapa menggunakan bunganya adalah bunga staman untuk mandi, itu pun juga ada maksudnya semuanya karena isi-isinya bunga staman itu apa saja. Itu akan dijelaskan oleh Mbah Dalang atau pujonggonya yang mengadakan ritual upacara tingkepan tadi. Gitu. Jadi ini Pak Cahyaji, kalau kita bicara bahwa kemunduran moral yang ada saat ini, Pak, dengan adanya pergeseran budaya yang dulunya diajarkan oleh leluhur kita yang sekarang banyak yang tidak mengenal, Pak. Kalau memang apa yang diajarkan oleh leluhur kita ini, Pak, dari awal kehamilan sampai setiap bulannya itu ada ritual yang dilakukan, suatu bentuk doa yang dilakukan, ini kan tidak mungkin ada orang itu menggugurkan kandungan, Pak.
Sekarang kan eranya banyak orang itu kan Ya, hamil digugurkan, ini kan salah satu bentuk kemunduran karena mereka sudah jauh daripada budaya yang diajarkan dari leluhur kita. Efeknya kan ya, jadi seperti ini, Pak. ya, Kalau kita kembalikan lagi, Pak, ajaran-ajaran luhur ini kan betul-betul akan membuat karakter-karakter bagi orang tua, bagi para remaja ini betul-betul akan menjaga proses itu. Ini kehamilan ini bukan satu hal yang sembrono loh, bukan hal yang main-main loh. ya, Setiap proses ini yang harus kita hormati, harus kita jaga, karena itu nantinya akan menjadikan satu benih ataupun satu wiji yang akan melanjutkan proses reinkarnasi sel tubuh kita kan gitu loh Pak. ya, Dan kita betul. jaga betul yang pernah kita bahas di podcast kita terkait reinkarnasi ini kan perlu kita hormati. Nah, salah satu kemunduran pemahaman di masyarakat sekarang ini karena hal-hal seperti ini yang tidak paham, Pak. Begitu juga ketika bayi itu mau mendekati lahir nih, Pak. Ini kan hal-hal yang sangat krusial, Pak. Sangat betul-betul beresiko saya bilang. Ketika bayi itu mau lahir, bisa jadi ibunya yang kalah ataupun anaknya yang kalah atau mungkin dua-duanya selamat. Nah, apa yang perlu dilakukan nih Pak secara ajaran daripada leluhur kita ketika bayi ini sudah mendekati proses Ya, lahir ini Pak saya Haji. ya, jadi sebenarnya di proses tingkepan itu sudah dimohonkan satu, beliaunya harus ada siram jamas tadi. Ya kan siram jamas itu dengan menggunakan Tirto Suci Ponco Prawito Jati atau banyu sumber yang berasal dari 5 tempat. Kemudian dengan menggunakan kembang staman, bunga staman itu juga sudah menandakan untuk keselamatan, kesarasan, dan untuk keharuman ataupun keluhurannya nanti. Terus kemudian itu juga ada istilahnya mandinya harus menggunakan gayung cebor yang sudah tua. Maksudnya kloponya itu bukan hanya sudah klopo muda lagi, tapi sudah klopo tua. Karena itu ada filosofinya. Kalau tadi awal kan cengkir, kalau sekarang udah klopo tua. Nah, itu juga menandakan bahwa bayi sudah mulai lengkap dan supaya nanti bisa menjadi manusia yang berguna. Terus kemudian ketika ada prosesi, misalkan menggunakan pupus gedang hijau juga ketika adanya 7 bulanan. Nah, itu juga sudah mupus. Mupus itu sudah berpasrah kepada Tuhan. Supaya nanti apa yang dikerjakan itu supaya terjadi keselamatan semuanya. Jadi itu udah ada di dalam tingkepan. Kemudian ada tingkepan yang tadi diisi, misalkan ada kendil, ada winih-winihan, kemudian ada jagung. Kenapa dikasih jagung? Karena supaya jagat yang agung atau luhur. Itu banyak sekali ya, ada rolo kacang panjang, ada kacang hijau, itu juga ada maknanya semuanya. Terus kemudian ketika memandikan. Ya, Memandikan itu pun juga ada maksud-maksudnya. Kenapa kok yang memandikan itu harus orang tuanya atau mertuanya, ya, mertua atau bapak kandungnya. Misalkan mertua dari yang ibu hamil atau ibu kandung, bapak kandung dari ibu hamil. Maksudnya gimana? Itu supaya ponang jabang bayi nanti dan yang dimandikan tadi, itu pun supaya menjadi manusia yang perjalanan hidupnya itu bisa panjang, panjang umurnya. Misalkan punya anak, punya cucu, seperti itu ada filosofinya. Nah, kenapa yang memandikan harus orang berpangkat? Nah, supaya nanti anak itu menjadi orang yang mempunyai derajat pangkat yang luhur. Nah, setelah prosesi itu berarti kan masuk prosesi di 8 bulan. Nah, 8 bulan ini sangat penting sekali karena berhubungan dengan mau lahiran. Nah, ketika mau lahiran supaya selamat ibu dan anaknya, ya kan, yang disiapkan contohnya misalkan nih harus ada namanya jenang sengkolo. Jenang sengkolo supaya terhindar dari mara bahaya. Kemudian tetap ya jenang abang putih, kemudian adanya bunga dan lain-lain itu tetap tambahnya jenang sengkolo. Kemudian ada tambahan lagi ada banyu towo. Banyu towo ini supaya gangsar lancar, supaya hidupnya si ibu dan anak tadi selamat, lahirannya lancar dan terhindar dari segala penyakit. Dan selain itu juga ada jenang procot gitu ya, loh. Nah, jenang procot itu supaya apa? Supaya lahirnya gampang itu. Nah, terus juga ada kacang hijau. Kacang hijau itu disiapkan itu supaya kalis saka sakabehing gudo lan rencono. Nah,
Kenapa? Karena di dalam ilmu pengobatan kacang hijau itu juga sebagai penawar racun. Nah, itu memang terbukti secara kesehatan biasa digunakan dalam pengobatan tradisional. Kacang hijau juga untuk menyerap hal yang beracun. Itu sudah ada dalam permohonan ketika melakukan ritual-ritual tadi, melakukan sesaji-sesaji tadi itu dimohonkan semuanya. Jadi tahap-tahapannya itu kayak orang naik tangga itu dikerjakan semuanya. Itu. Ya, ya, ya. Betul Pak Cahyaji. Jadi memang sangat luar biasa sekali ya yang diajarkan oleh leluhur kita kan. Jadi kalau kita bicara budaya kita nih Pak Cahyaji, biasanya kalau orang itu mau cari jodoh atau orang tua itu melihat anaknya berjodoh dengan siapa kan, ini kan yang dilihat kan yang pertama bibitnya. Kemudian yang kedua adalah bobotnya, yang ketiga adalah bebet. Nah, bibit ini, kenapa bibit ini penting sekali, Pak? Karena salah satunya ketika orang tuanya itu jelas, secara keluarga jelas, secara budaya jelas, sudah jelas Pak bahwa si anak tersebut itu sejak lahir pun sudah banyak doanya kan gitu loh Pak. Ya, Sehingga ketika nanti si anak tersebut menjalankan kehidupan berkeluarga ini akan lebih mudah. Kan gitu, salah satu ya, poinnya kan di situ. Nah, makanya ini penting nih Pak. Bibit, bobot, bebet ini penting sekali bagi budaya di Jawa ini. Karena tidak sedikit juga bahwa terkait masalah nggulowentah jabang bayi dari awal kehamilan sampai lahir, bahkan ketika wetonan si anak ini kalau orang tuanya tuh paham ini, anak ini dari kandungan sampai lahir itu banyak doa, sehingga ketika nanti anak ini menjalani kehidupan, ketika dia bekerja, kemudian anak itu mulai berkeluarga, permasalahan-permasalahan kehidupan itu tentunya diharapkan akan lancar, akan ya, mendapatkan kehidupan yang baik kan gitu Pak Cahyo Haji. Makanya ya. kan ini penting sekali. Menurut Pak Cahyo Haji nih, bagaimana ini untuk menghadapi situasi yang sekarang banyak orang yang mungkin karena sudah melupakan budaya sehingga proses kelahiran, kehamilan dianggap hal yang biasa, lupa berdoa, lupa diadakan satu ritual setiap perkembangan daripada janin ini, apa yang sudah terlanjur ini, apa yang perlu dilakukan nih Pak Cahyo Haji? Ya, kalau misalkan sudah terlanjur, ya pasti ruatan. Kalau mereka belum mengerjakan sesuatu yang penting-penting, ya mesti diadakan suatu ruatan, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mulai diberikan pemahaman-pemahaman sehingga mulai nanti akan terjadi perubahan-perubahan dari perilaku dari anak ataupun orang tua. Jadi mereka pun juga harus diberi suatu pemahaman, pemikiran-pemikiran yang positif untuk kebaikannya. Karena semuanya itu bermula dari pengetahuan dan pola pikir. Kalau misalkan pengetahuannya berubah, pola pikirnya berubah, maka kehidupannya pun juga akan berubah lebih baik. Ya. Itu. Pak Cahyaji, ada hal yang penting sekali nih yang perlu saya tanyakan. Ketika bayi itu lahir, ada satu bentuk ritual yaitu mendem ari-ari kan gitu loh Pak. Ya, ya. Seperti apa sih Pak Cahyaji ritual yang dilakukan untuk ngerumat ari-ari sih dari jabang bayi itu sendiri? Ya, biasanya kalau ari-ari ini ya pasti ari-arinya itu dijamasi atau ari-ari itu dimandikan dengan kembang setaman, kemudian setelah itu dibungkus dengan biasanya orang Jawa, luar Jawa ini kita menggunakan kain yang putih, kemudian ditaruhlah ya cok bakal lengkap, kemudian dikasih bunga, kemudian ditanam di pekarangan rumah ataupun di dalam rumah boleh-boleh saja gitu loh. Jadi ini kenapa ari-ari ini kan juga termasuk saudara dari ponang jabang bayi kan. Karena kan istilahnya kan plasenta. Plasenta itu adalah jalur nutrisi dari ibu ke anak gitu loh. Nah, ini sangat penting sekali. Setelah itu diberikan cahaya dan diberikan janur kuning supaya si ari-ari tadi perjalanannya menuju ke jalan yang terang ataupun ke kesempurnaan. Karena hari-hari nanti secara gaib itu akan membantu ponang jabang bayi ini untuk tumbuh kembang dewasanya, daya kekuatannya dia menjadi manusia itu lebih bagus lagi dan akan terhindar dari godaan-godaan yang sifatnya metafisik ataupun yang tidak kelihatan. Makanya kalau boleh dibilang sebenarnya ari-ari itu juga dikatakan sebagai ratu petenging manungso atau ratu gelap. Nah, ratu gelap itu adalah ratu alam gaib. Nah, itu sebenarnya
yang sangat istimewa juga ketika kita belajar ilmu kawruh batin, maka ari-ari ini dayanya adalah sangat melindungi manusia dari hal-hal yang sifatnya yang tidak baik, yang tidak kasat mata. Hmm. Itu. Terus ini Pak Cahayaji yang sering tersebar cerita di masyarakat nih Pak, antara ari-ari itu dipendem atau Ya, dilabuh ini kan ada juga loh Pak yang melakukan dengan cara dilabuh di sungai. Diceritakan oleh masyarakat itu ketika ari-ari itu dilabuh itu nanti pekerjaannya pasti jauh, jauh dari rumah dan segala macam. Itu menurut Pak Cahayaji seperti apa sih? sebenarnya kalau mau lebih bagus ya didekatkan gitu loh. Karena itu kan ibaratnya kan sel dari ponang jabang bayi juga, ya didekatkan. Kenapa? Kalau misalkan contoh nih dalam kehidupan modern, sel stem cell ini yang dipakai dari mana? Kan dari pusarnya. Dari Hmm. pusar ponang jabang bayi itu. Hmm. Mau percaya nggak percaya, sekarang kalau udah orang punya duit, itu selnya itu disimpan loh, di bank sel istilahnya. Nantinya akan menjadi sel stem cell. Kalau ada sakit atau ada apa, itu bisa digunakan stem cell yang harganya itu sangat mahal sekali lah. Kalau Ya, misalkan itu dibuang kan ya sayang sekali gitu loh. betul, Nah, betul, betul. makanya orang leluhur kita ini, leluhur Jawa ini mengajarkannya tidak asal-asalan. Ternyata setelah dunia modern berkembang, ya kan, ternyata terbukti semuanya. Nah, Hmm. itu yang memahami ya, tapi ibaratnya semua itu ya mau percaya mau tidak silakan. Tetapi kenyataannya ya memang seperti itu. Jadi Betul. kalau kita ngomong sel yang paling istimewa adalah sel apa? Sel pusar yang nantinya bisa digunakan untuk stem cell nantinya. Ya, Itu ya. sangat luar biasa gitu. Ya, ini perkembangan ini ya Pak, dunia kedokteran ya. Ketika orang Ya, mengalami stroke, mati separuh dan segala macam, banyak yang sembuh karena melakukan pengobatan dengan cara stem cell ya ini. stem cell Stem istilahnya. cell ya, secara Ya. stem cell. Nah, sebelum kita tutup nih Pak Cahayaji, terkait apa pesan dari Pak Cahayaji ini terkait tentang ajaran luhur ini, tentang kehamilan. Kita sebagai orang tua itu menggulawentah anak dari kandungan sampai nanti lahir, dan mungkin nanti ke depan kita akan membahas bagaimana merawat anak sampai betul-betul menjadi anak yang sukses, betul-betul anak yang bisa mengangkat derajat orang tua. Apa menurut Pak Cahayaji? Ya, jadi yang paling utama mulai dari kelahiran pertama itu mulai orang tuanya itu sudah mulai gulawentah atau mencipta memuja kepada Tuhan, memohonin kepada Tuhan supaya anak atau ponang jabang bayi tadi itu benar-benar bisa mendapatkan yang pertama adalah menjadi manusia yang diayomi. Ya, diayomi itu selalu mendapatkan perlindungan, kemudian yang mendapatkan kasih sayang atau menjadi orang yang welas asih, kemudian yang pikirannya cerdas, ciptanya bagus, hening pikirannya, kemudian mendapatkan kehidupan yang sempurna, istilahnya jangkep jodohnya ketemu, istilah jodoh sejatinya ketemu, menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negaranya, kemudian menjadi raja terhadap dirinya ataupun raja di dalam rakyat agung atau hidup bermasyarakat, dan apa yang diciptakan, apa yang diingin itu bisa terlaksana semuanya serta mendapatkan kesejahteraan, ketentraman, itu kemudian kemuliaan. Kenapa saya sampaikan kesejahteraan? Karena di bulan kelima itu pun Hmm. juga sudah kita berdoa untuk mendapatkan kemuliaan atau urip sinanding bondo donyo Hmm. atau derajat pangkat kang luhur. Itu diberikan pertanda dengan adanya Tirta Kencana. Tirta Kencana itu adalah air emas istilahnya. Air emas itu bukan kok kita mesti beli air emas, enggak, tapi orang Jawa hanya menggunakan perlambang air parutan kunir. Nah, itu disajikan juga mulai di bulan kelima supaya nantinya kehidupan ponang jabang bayi itu sinanding bondo donyo ataupun memiliki harta kekayaan yang melimpah untuk kebaikan tentunya. Nah, jadi setiap bulan itu setiap menambah bulannya maka selalu menambah ciptanya menambah bertambah banyak hingga kemudian terjadi proses kelahiran. Dan ketika kita sudah memujakan tadi, maka nantinya akan digelar. Digelar itu akan diwujudkan oleh alam semesta. Maka begitu indahnya ketika kita bisa mencipta ponang jabang bayi itu mulai dari alam kandungan dan nantinya akan digelar di alam semesta sesuai dengan apa yang kita pujakan kepada Tuhan yang Maha Esa.
Baik, terima kasih Pak Cahyaji untuk ilmunya. Rahayu Pak Cahyaji. Rahayu.